Oke, ketemu lagi dengan saya di Kuliah Manajemen Proyek. Kali ini saya akan melanjutkan di video berikutnya yang sebelumnya kita membahas tentang motivasi. Kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan. Jadi tipe kepemimpinan dan gaya kepemimpinan seperti apa. Oke. Jadi kepemimpinan dalam suatu organisasi itu dari beberapa referensi atau dari beberapa bacaan yang pernah saya baca, kunci keberhasilan suatu organisasi itu biasanya terletak pada pimpinan gitu kan. Jadi pimpinan itu adalah the man behind the organization katanya. Oke, dengan definisi kepemimpinan ada beberapa sumber atau beberapa tokoh yang mendefinisikan. Yang pertama adalah suatu upaya penggunaan jenis pengaruh bukan paksaan atau coercive untuk memotivasi orang-orang dalam mencapai tujuan. Itu oleh Gibson. Terus kemudian ada yang bilang the activity to influencing people to strive willingly for group objectives. Itu Josh R. Terry. Kemudian ada juga influencing people to follow in the achievement of common goal. Nah, ini oleh Harold dan Cyril O'Donnell. Dari tiga definisi ini kelihatan sekali ya banyak kata kunci yang bisa kita ambil gitu kan, yaitu yang di kalimat pertama itu ada pengaruh, di definisi kedua itu ada influencing, di definisi ketiga juga ada influencing. Jadi ada pengaruh. Kemudian ada yang pertama ada orang-orang, ada yang kedua ada people, yang ketiga juga ada people. Terus kemudian ada lagi di kata pengertian pertama itu ada tujuan. Di berikutnya yang di kalimat kedua ada objektif dan ada goal. Jadi tiga kata kunci itu selalu ada di dalam pengertian definisi kepemimpinan gitu. Sehingga kita lihat nih, tiga variabel kepemimpinan itu yang pertama ada pengaruh, yang kedua ada komunikasi ke orang-orang gitu kan, ke manusia gitu kan. Jadi manusia itu atau people itu kuncinya adalah komunikasi di dalamnya gitu kan. Terus kemudian ada objektif, tujuan atau goal yang harus dicapai. Nah, sehingga kemampuan seorang pemimpin itu yang harus dipenuhi, yang pertama punya karakter integritas yang tinggi, ini yang paling penting gitu kan. Kemudian cukup sikap untuk bekerja sama. Jadi dalam satu organisasi tidak mungkin bekerja sendiri gitu kan. Kemudian kemampuan untuk memecahkan masalah ini juga penting sebagai modal pemimpin untuk keluar dari masalah nanti di dalam suatu organisasi. Kemudian disiplin mental, memiliki kematangan emosi, memiliki antusias untuk mengembangkan suatu organisasi. Kemudian dapat membaca maksud orang lain, bukan berarti bisa membaca pikiran orang ya, tetapi dia mampu atau bisa menganalisa situasi sehingga tahu maksud dari orang sebagai lawan bicaranya misalnya atau sebagai partner kerjanya misalnya. Kemudian dia memiliki rasa ingin tahu dan pastinya memiliki leadership yang cukup untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, ini beberapa hal yang sebaiknya atau harusnya sih ada dalam seorang pemimpin. Terus kemudian kalau melihat kemampuan manajemen seorang pemimpin itu dibagi menjadi 3 kelas gitu kan. Jadi kalau tingkat manajemen supervisi gitu kan, dia itu lebih banyak pengetahuan teknisnya gitu kan, atau sosialnya mungkin ya. Paling banyak sosialnya. Jadi dia harus berhubungan dengan banyak orang gitu kan. Terus kemudian teknisnya juga cukup banyak harus dia kuasai, dan secara konseptual sih nggak terlalu banyak. Kemudian untuk manajemen tingkat menengah itu mereka sosialnya harus lebih banyak lagi gitu kan, harus menguasai semua hal atau semua orang yang terkait dengan bidang dia gitu kan. Kemudian teknisnya sudah sedikit berkurang karena dia sudah menguasai sehingga mungkin secara global dia sudah tahu gitu. Kemudian konseptualnya sudah harus dikembangkan. Jadi dia sudah harus mulai mengembangkan beberapa konsep-konsep, tidak lagi bicara teknis gitu kan. Dan yang terakhir adalah manajemen teras atau manajemen tingkat atas itu dia tetap harus ada kehidupan sosialnya paling besar. Kemudian teknisnya sudah nggak terlalu dibutuhkan karena yang dibutuhkan oleh seorang pimpinan atau manajemen teras itu adalah konseptualnya yang lebih banyak. Jadi seorang pemimpin harus bisa memberikan konsep-konsep yang bermanfaat bagi organisasinya. Oke, tugas seorang pemimpin ada 3. Yang pertama adalah kepanduan, kemudian atau cohesiveness,
keikatan atau komitmen, dan yang ketiga adalah hubungan antara atasan dan bawahan. Nah, ini ketiga hal ini harus selaras sehingga seorang pemimpin itu bisa memimpin suatu organisasi dengan baik gitu kan. Nah, kita lihat nih gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dari berbagai sumber buku mungkin akan berbeda-beda gitu kan. Tetapi yang umumnya itu ada tiga ini gitu kan. Yaitu memimpin autokratik, yang kedua adalah pemimpin partisipatif, dan yang ketiga adalah pemimpin bebas kendali gitu kan. Kita akan lihat masing-masing nih. Kalau pemimpin autokratik itu anggota di luar dari proses pengambilan keputusannya gitu kan. Jadi segala keputusan itu diambil oleh pimpinan gitu. Jadi anggota di luar lingkup itu, mereka hanya bekerja dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh pimpinan. Kemudian kalau gaya kepemimpinan partisipatif ini tidak ada batas antara anggota dan pimpinan. Jadi segala pengambilan keputusan dilakukan bersama antara anggota dan pimpinan gitu kan. Jadi pertimbangan antara kedua belah pihak. Sedangkan kalau bebas kendali, pemimpin hanya sebagai coaching atau sebagai apa ya? Sebagai mungkin memimpin suatu organisasi, tetapi segala-segalanya atau segala keputusannya diserahkan kepada anggota. Itu bedanya antara ketiga gaya kepemimpinan ini. Kemudian 4 hal sederhana tentang pemimpin. Yang pertama adalah pemimpin harus mempunyai pengikut. Yang kedua adalah pemimpin adalah orang yang menggugah pengikutnya melakukan hal-hal yang besar gitu kan. Kemudian pemimpin bukan mencapai popularitas tetapi menghasilkan. Ini sulit kayaknya ya gitu kan. Karena lihat situasi saat ini itu sebagai pemimpin kayaknya harus populer gitu ya. Padahal kalau zaman dulu gitu kan seorang pemimpin kalau di Islam itu dicontohkan oleh Rasulullah juga dia tidak memprioritaskan popularitas gitu, tapi dia menghasilkan banyak hal yang bisa diikuti oleh pengikutnya gitu. Kemudian pemimpin itu nyata, orang yang memberi teladan gitu kan. Jadi kalau seorang pemimpin memang harus terlihat itu tadi ya, tidak hanya memberikan perintah tetapi harus memberi contoh yang baik gitu. Dan yang terakhir adalah pemimpin atau kepemimpinan adalah suatu tanggung jawab. Ini yang harusnya disadari oleh kita semua ketika menjadi seorang pemimpin nantinya, bahwa itu adalah tanggung jawab, bukan anugerah atau jabatan sih sebenarnya. Mungkin di sisi lain kita bicara itu anugerah, tetapi bahwa itu tanggung jawab itu tidak bisa dielakkan lagi. Kemudian sifat pokok seorang pemimpin itu sebaiknya adalah memiliki kepercayaan pada orang lain. Karena kalau dia tidak percaya sama orang lain, segala sesuatu dia kerjakan sendiri itu juga tidak bagus. Gitu. Tetapi selektif dalam arti percaya pada orang lain itu selektif pada orang yang benar-benar bisa dia percaya. Kemudian semangat besar dalam melaksanakan tugas karena akan menularkan kepada anggotanya. Kemudian pemimpin harus dicintai orang lain. Sebab cinta dapat menimbulkan rasa hormat dan mengikuti secara sukarela, bukan ditakuti. Ini juga tugas berat seorang pemimpin ya, bahwa ketika dia memimpin, bagaimana anak buahnya atau anggotanya itu bisa melaksanakan apa yang dia perintahkan tanpa rasa takut, tetapi karena memiliki rasa hormat terhadap dia gitu. Jadi kalau nggak dia kerjakan, duh saya nggak enak, bukan saya takut, tapi saya nggak enak rasanya kalau nggak saya kerjakan. Gitu. Nah ini adalah seorang pemimpin yang baik atau punya wibawa kalau misalnya bisa sampai pada tahap itu menularkan atau memimpin suatu organisasi kayak gitu. Kemudian 3 dimensional kepemimpinan. Yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki kepemimpinan. Jadi kalau punya rasa kepemimpinan atau leadership yang baik dengan penuh keyakinan dia yakin bahwa dia bisa mengantarkan masa depan yang lebih baik kayak gitu. Kemudian seorang pemimpin juga harus memiliki kepribadian yang baik. Jadi efektivitas keterampilan pribadi itu bisa mendorong untuk mencapai keunggulan, keseimbangan dan pembaruan yang terus-menerus gitu kan. Dan yang terakhir seorang pemimpin sebaiknya juga memiliki jiwa bisnis gitu kan. Jadi pola pikir dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan menanggapi tatanan bisnis global. Jadi kalau kita punya pimpinan yang memiliki jiwa bisnis yang baik, itu rasanya kesejahteraan anggotanya
bisa terjamin dengan segala usaha yang dia lakukan untuk memajukan suatu organisasi tersebut. Kemudian sebuah organisasi itu tidak bisa lepas dari perubahan zaman atau perubahan masa yang kita lewati dari waktu ke waktu. Nah, hal ini bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama adalah teknologi. Dengan adanya teknologi memaksa orang belajar cara membuat barang atau berkomunikasi satu dengan yang lain. Kita bisa melihat perkembangan saat ini, bahkan selama pandemi ini pun cara komunikasi atau cara kepemimpinan seseorang pasti berubah ya gitu, karena nggak bisa ketemu langsung dengan anggotanya misalnya. Jadi dia harus menguasai sistem komunikasi yang baik sehingga tetap bisa melakukan tugasnya sebagai seorang pemimpin gitu kan. Kemudian tentang organisasi lain. Yang kedua ini kaitannya dengan kompetisi mungkin ya. Jadi agar tidak ketinggalan dengan pesaingnya atau organisasi lain, dia harus selalu melakukan inisiatif yang terkait dengan produk barang atau jasa yang dia tawarkan kepada customernya mungkin ya. Jadi di konstruksi juga demikian gitu. Semakin ke sini tuntutan suatu organisasi itu semakin tinggi karena metode kerja atau metode pelaksanaan konstruksi itu semakin berkembang gitu kan, sehingga bagaimana mampu bersaing atau bertahan dalam dunia konstruksi harus selalu melakukan inovasi terhadap sistem kerjanya gitu. Kemudian komunikasi yang lebih maju gitu kan, jadi kita lihat perubahan yang tadinya hanya terjadi di sebuah kawasan kini terjadi di mana-mana pada saat yang sama dan dengan proses yang sangat cepat sekali gitu kan, sehingga kita lihat hal ini itu adalah suatu tuntutan untuk selalu melakukan atau menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Berikutnya kita bicara komunikasi. Jadi dalam suatu organisasi tadi ada pengaruh, kemudian ada komunikasi yang kedua gitu kan. Nah, komunikasi ini sudah sangat kita pahami bahwa merupakan suatu hubungan antara minimal 2 orang gitu kan, untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima gitu kan. Dari pengirim ini dikirim ke penerima, kemudian dari ini jadi pengirim ke penerima. Jadi awalnya adalah dari si pengirim berupa pesan ke penerima, kemudian dari si penerima ini mengirimkan responnya ke pengirim tadi gitu kan. Jadi dia menerima respon dari si pengirim respon. Nah, proses ini harus berlangsung dua arah kalau bicara komunikasi gitu kan. Seperti halnya ketika saya mengajar gitu kan. Jadi harapannya sih juga terjadi komunikasi antara kalian dengan saya gitu kan. Ketika hanya saya yang menyampaikan gitu kan, ketika saya buka diskusi di kelas tidak ada yang memberikan respon, berarti bukan suatu komunikasi gitu kan. Nah, itu adalah komunikasi secara prinsip seperti itu. Kemudian tipe-tipe komunikasi kita bisa bedakan dari berbagai sumber, mungkin ada banyak gitu kan. Ini yang bisa saya sampaikan, ada formal dan informal, ada vertikal dan horizontal, ada lisan dan tertulis, dan nonverbal. Kita lihat satu persatu. Komunikasi formal dan informal itu, yang formal itu pastinya adalah suatu organisasi yang menempuh jalur resmi dalam suatu jaringan organisasi gitu kan ya. Kalau informal adalah wahana yang sebenarnya dari jaringan-jaringan pesanan gitu kan, wahana yang dapat membantu atau merintangi upaya-upaya organisasi untuk mencapai tujuan-tujuannya gitu kan. Tidak selalu bagus atau tidak selalu buruk sih kalau informal itu gitu kan. Nah, biasanya sasaran utama ini adalah tidak jelas karena tidak secara resmi ada buktinya gitu kan. Sehingga kalau komunikasi informal ini sebenarnya tidak harus melalui sarana tertulis gitu kan, bisa melalui komunikasi lisan gitu kan. Tetapi karena lisan jadi tidak ada buktinya gitu kan, kadang ini bisa mengakibatkan suatu organisasi itu kalau tidak diluruskan, ada berita tertentu sehingga komunikasinya hanya informal, bisa membuat masalah yang cukup besar dalam suatu organisasi. Kemudian yang kedua adalah komunikasi vertikal dan horizontal. Kalau komunikasi vertikal itu biasanya antara atasan dan bawahan, terutama dalam suatu organisasi struktural itu biasanya ke atasan berupa laporan, kalau ke bawahan berupa misalnya
apa pesan gitu kan, pesan tertulis gitu, sehingga kita lihat kalau antara komunikasi vertikal itu biasanya bentuknya adalah formal. Terus kemudian kalau secara horizontal biasanya dilakukan antar bidang yang sebidang atau yang terkait gitu kan, antar staf misalnya atau antar seksi atau antar bidang tertentu gitu. Nah itu dilakukan secara horizontal, jadi tidak ada strata secara struktural kayak gitu. Kemudian berikutnya adalah komunikasi vertikal dan horizontal. Ini masih ya. Ini terkait sama komunikasi ke atas, ini contohnya misalnya sistem sasaran, kebijakan dari atasan misalnya, keluhan karyawan, ini bisa dilakukan secara vertikal ke atas. Kalau komunikasi vertikal ke bawah bisa berupa pedoman perusahaan yang disahkan, kemudian publikasi dan dalam memo dan laporan misalnya. Kemudian papan buletin, informasi, laporan tahunan. Nah ini biasanya dari komunikasi sistem vertikal ke bawah gitu. Nah, sedangkan komunikasi horizontal bisa berupa rapat staf, konferensi tatap muka, memo, dan laporan staf ke staf yang lain kayak gitu. Nah, ini adalah bagian dari komunikasi vertikal dan horizontal. Yang ketiga adalah komunikasi lisan dan tertulis gitu kan. Kalau komunikasi lisan itu memungkinkan menerima umpan balik secara langsung karena dia komunikasi secara langsung. Makanya kalau informasi penting biasanya orang nggak sabar nih kalau harus pakai WhatsApp atau harus pakai surat gitu. Biasanya langsung telepon aja atau biasanya langsung ketemu misalnya. Kemudian komunikasi tertulis biasanya itu memberi catatan dan referensi permanen. Berarti lebih banyak pikiran ketimbang lisan gitu kan. Dan memberikan dokumentasi dari pesan yang disampaikan. Jadi ini juga mendukung tadi sebagai komunikasi formal tadi gitu kan. Bentuknya pasti tertulis. Nah, yang terakhir adalah tipe-tipe komunikasi nonverbal, bisa berupa bahasa tubuh, lambang-lambang nonverbal gitu kan. Contohnya misalnya kita ketika di jalan gitu kan ada lampu merah, itu pasti kita sudah berhenti. Itu adalah bagian dari komunikasi nonverbal sebenarnya. Kemudian ada apa namanya, lampunya ketika sudah hijau kita berjalan gitu. Itu adalah komunikasi nonverbal dari pihak kepolisian terhadap kita sebagai pengguna jalan gitu. Kemudian respon ketidakaktifan. Jadi kalau misalnya marah gitu kan orang suka nggak mau ngomong gitu kan, diem aja gitu. Nah itu adalah respon nonverbal sebenarnya, komunikasi sebagai wujud marah misalnya tanpa melakukan aktivitas tertentu atau menunjukkan ketidakaktifan. Bisa juga perasaan-perasaan yang dinyatakan dengan suara. Jadi kayak misalnya apa namanya membuat kode-kode suara kayak gitu juga bisa ya. Jadi bisa juga ketika kita lagi sedih gitu kan, kemudian merekamnya dalam bentuk voice note gitu kan. Jadi beberapa dari suara kita itu akan menunjukkan bagaimana perasaan kita saat ini kayak gitu. Kemudian bisa juga dengan jabatan tangan. Jadi bagaimana orang menjabat tangan itu bisa dilihat atau dirasakan. Apakah jabatannya itu cukup kuat atau malas-malasan jabat tangannya kayak gitu. Itu kerasa apakah dia respect atau enggak gitu. Dan yang berikutnya adalah penggunaan waktu. Jadi kalau misalnya kita lihat orang tersebut sering terlambat, terus kelihatan nggak kalau dia niat atau enggak sih gitu kan. Nah itu juga sebagian dari komunikasi nonverbal sebenarnya. Kemudian ada beberapa hal yang menghalangi dalam suatu komunikasi. Kita bisa lihat yang pertama adalah persepsi yang berbeda-beda gitu kan. Ini juga bisa mengakibatkan miscommunication karena perbedaan persepsi. Kemudian terjemahannya salah, misalnya dari bahasa asing ke Indonesia gitu, karena terjemahannya salah bisa mengakibatkan pengertian atau komunikasinya tidak sesuai gitu juga. Kemudian emosi. Jadi kalau orang emosi, orang marah pada seseorang gitu, ketika diajak ngomong mau bilang apapun rasanya kalau udah marah itu ya tetap salah orang tersebut gitu kan. Kemudian tidak berbeda dengan kecurigaan. Kalau udah orang sudah curiga gitu kan, mau dia membela diri atau benar atau enggak itu rasanya udah kayaknya itu tersangkanya gitu kan. Kemudian kebiasaan mendengar yang buruk. Jadi saya juga akan selalu berusaha belajar gitu kan bagaimana sebagai pendengar yang baik. Jadi kadang itu kebiasaan mendengar yang buruk itu karena tidak fokus gitu kan sehingga kita lupa atau kita nggak tahu nih komunikasinya apa sih yang disampaikan sebenarnya gitu kan. Kemudian teknik bertanya yang buru-buru. Belum selesai dijelaskan, dia tiba-tiba bertanya kayak gitu. Nah, itu juga
bisa mengakibatkan informasi atau komunikasi yang tidak lancar. Oke, terus kemudian berikutnya ini bisa kita lihat bagaimana proses mendengar secara efektif itu gitu kan. Jadi alasan seorang pemimpin harus dapat mendengar secara efektif itu ada beberapa hal. Yang pertama, pemimpin harus paham bahwa setiap orang ingin merasa penting gitu kan. Kemudian orang akan merasa lebih baik bila mengetahui orang lain mendengar pendapat dan suaranya. Kemudian perhatian yang diberikan pada keluhan-keluhan kecil itu pastinya dapat mencegah terjadinya keluhan yang lebih besar lagi. Gitu. Kemudian kenapa pemimpin harus mendengar? Karena pemimpin harus menggunakan keahlian dan pengalaman dalam mendapatkan simpati karyawannya. Jadi kalau seseorang didengarkan, pasti muncul simpatinya. Gitu kan. Kemudian pemimpin yang tidak mau mendengar itu sering mengambil keputusan yang buruk gitu. Jadi beberapa pengalaman itu menunjukkan ketika kita nggak bisa mendengar dengan baik gitu kan, maka seringkali kita mengambil keputusan yang buruk. Kemudian karena keputusan yang buruk tadi biasanya karena tidak mendengar sehingga pemimpin itu suka tergesa-gesa dalam pengambilan keputusan sehingga kalau terlalu tergesa-gesa bisa kehilangan kehormatan di bawah mata bawahannya gitu kan. Jadi selain itu juga kenapa harus mendengar gitu kan seorang pemimpin untuk melakukan pekerjaan mendengar yang baik seorang pemimpin harus merencanakan waktu untuk mendengar itu sehingga dapat mendengar atau menuntut perhatian penuh dari pembicara gitu kan. Jadi kalau misalnya seorang pemimpin itu harus mendengar keluhan dari bawahannya, itu akan menunjukkan suatu perhatian terhadap bawahannya. Sehingga seorang bawahan yang didengar itu akan memiliki rasa belonging atau rasa kepemilikan terhadap organisasi dan terhadap pimpinannya lebih baik gitu ya pastinya. Kemudian kebiasaan mendengar tertanam kuat dalam kepribadian. Biasanya kalau orang yang bisa mendengar dengan baik, kepribadiannya juga akan lebih sabar gitu kan. Dan ini akan menurunkan sifat keras kepala dan menimbulkan rasa empati yang lebih baik gitu kan. Kemudian selain itu juga memperbaiki kebiasaan buruk yang dimiliki oleh seorang pemimpin ketika dia bisa mendengar dengan lebih baik. Kemudian kita bisa melihat nih beberapa tanggapan tentang orang tersebut mendengar kita atau enggak. Yang pertama kita bisa melihat dari anggukan kepalanya. Ya. Oke. Nah, gitu biasanya itu kita lihat bahwa dia mendengar gitu. Kemudian ada jeda memandang pembicara dengan seperti berharap sesuatu untuk dilanjutkan atau diberikan penjelasan kayak gitu, itu juga bisa memberikan atau menunjukkan bahwa seorang tersebut mendengar. Kemudian kalau enggak, biasanya dia suka bilang, ya, saya tahu. Oh, gitu ya. Gitu. Nah itu berarti dia respect dan mendengar kita. Gitu kan. Kemudian mengulangi beberapa kata terakhir yang kita ucapkan. Misalnya, besok Senin kita rapat ya. Oh, rapat hari Senin misalnya. Nah, gitu. Itu berarti dia mendengar apa yang kita bicarakan. Kemudian selain itu juga dia memperlihatkan pemahaman dari apa yang sudah kita bicarakan. Jadi berarti dia bisa menyimpulkan misalnya, oh berarti ini harusnya solusinya misalnya gitu. Itu kita bisa lihat dari situ. Terus kemudian setelah kita bicara tentang kepemimpinan dan dalam suatu organisasi terkait sama kepemimpinan terkait dengan seorang pemimpin itu biasanya memberi gaya kepemimpinan yang bagaimana, terus kemudian bagaimana beberapa konsep yang bisa kita jelaskan bahwa dalam suatu kepemimpinan itu ada pengaruh, ada komunikasi dan ada tujuan, maka kita bisa melihat ini si Andre Carnegie ini bilang sesuatu kata yang bisa kita simpulkan atau bisa kita renungkan apa sebenarnya pesan yang dia sampaikan. Dia mencoba berkomunikasi dengan kalimat atau dengan
komunikasi tertulis. Dia bilang bahwa di sini terbaring orang yang bisa menarik orang-orang terbaik yang lebih baik dibanding dirinya untuk bekerja sama dengannya. Nah, menurut Anda, apa yang ingin disampaikan si Andre Corning ini dari tulisan ini? Silahkan dituliskan dalam kolom chat atau misalnya nanti kita diskusikan di podcast. Nah, ini yang terakhir. Di sini juga bisa kita lihat Johari Window. Jadi untuk menjadi seseorang yang baik atau seorang pemimpin yang baik atau sebagai seorang anggota yang baik itu kita bisa lihat nih beberapa hal yang bisa kita ketahui dari diri kita gitu. Apakah yang ada atau pengetahuan yang kita ketahui saat ini gitu diketahui oleh kita sendiri atau diketahui orang lain juga gitu kan. Nah, kalau diketahui kita sendiri dan diketahui orang lain berarti dia sifatnya umum gitu kan. Atau yang diketahui kita sendiri dan tidak diketahui orang lain gitu kan. Kalau tidak diketahui orang lain berarti hanya kita yang tahu. Atau tidak diketahui oleh kita gitu kan, tetapi diketahui orang lain berarti kita buta. Atau kita dan orang lain nggak tahu gitu. Ini satu area yang gelap yang susah untuk dikembangkan atau diperbaiki gitu kan. Nah, kalau misalnya di poin 1 untuk dari yang paling bagus mesti harus ke umum ya. Orang kita tahu, orang lain tahu. Kalau kita buta, berarti kita perlu feedback dari orang lain. Tetapi kalau hanya kita yang tahu, kita harus disclosure, harus kita sampaikan ke orang lain. Nah, ini adalah renungan beberapa hal yang kita bisa coba renungkan dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah paling tidak mampu menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri dan bermanfaat buat lingkungan kita. Itu saja mungkin dari saya mengakhiri kuliah tentang motivasi dan kepemimpinan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video yang lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.